Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sdata Yumni Nuramalina. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, di sini saya mengambil bagian struktur organisasi perusahaan PT Bintang Mandiri Internasional. Yang pertama ada direktur, yaitu seorang yang memimpin sebuah perusahaan. Lanjut, bawahnya ada komisaris. Tugas dan tanggung jawab utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan. Selain itu, posisi ini juga berperan dalam memberikan nasihat tentang kebijakan pengelolaan dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya, ada manajer SDM. Tugas manajer SDM yaitu merekrut karyawan, media komunikasi, manajemen karyawan. Tanggung jawab manajer SDM sendiri, yang pertama perwakilan perusahaan, 2 laporan SDM, selanjutnya ada koordinator perusahaan. Terus, manajer operasional, yaitu seorang yang memiliki peranan untuk menentukan rencana produksi dan mengatur proyek terkait operasional perusahaan. Tugas manajer operasional sendiri, yang pertama mengarahkan dan mengelola tim operasional, yang kedua menekankan biaya pengeluaran perusahaan, yang ketiga meningkatkan efektivitas operasional, yang keempat memberikan operasional penuh, yang kelima meninjau kinerja, dan yang keenam menganalisis proses bisnis. Dan yang keempat, manajer pemasaran. Tugas manajer pemasaran biasanya menyusun estimasi dan anggaran untuk marketing, mengirimkan anggaran tersebut untuk disetujui, bekerja dengan biro iklan, terlibat negosiasi, mempersiapkan kontrak penjualan dan periklanan, serta meninjau materi iklan seperti iklan di TV, media cetak, dan online. Tugas manajer perusahaan sendiri membuat media promosi untuk mendorong bisnis, mengkoordinasi bagian channel strategi marketing, mengelola anggaran untuk kampanye pemasaran, menguji peluang pemasaran baru, dan masih banyak lainnya. Terakhir, manajer keuangan. Manajemen keuangan membahas tentang cara mengelola kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan juga memanfaatkan sumber modal untuk membiayai usaha ke depannya. Tugas manajer keuangan yaitu berhubungan dengan keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan yang berpengaruh pada laju pertumbuhan perusahaan. Nah, ini bagian luar perusahaan. Di sebelah kanan ada parkiran motor dan di sebelah kiri ada parkiran mobil. Kita akan masuk ke dalam perusahaan. Di sebelah kanan terdapat ruang resepsionis. Nah, di resepsionis ini terdapat 2 AC, 3 kursi sofa, 3 kursi, dan juga ada beberapa orang yang lagi menunggu. Lanjut, dalam toiletnya ada juga untuk cuci tangan dan toilet duduk. Kita beralih ke sebelah kanan perusahaan. Di sini ada ruang tunggu untuk karyawan ataupun tamu dari keluarganya. Lanjut, kita akan ke ruangan meeting. Di sini cukup untuk 7-11 orang. Di ruangan ini dilengkapi dengan 2 wallpaper dan juga peralatan pendukung lainnya. Kita akan beralih ke sebelah kiri lagi. Terdapat 2 kamar mandi dan juga 1 tempat untuk cuci tangan. Dan di dalam kamar mandi ada 1 shower, 1 toilet duduk, dan 1 tempat untuk cuci tangan. Kita keluar dari kamar mandi. Terus sini ada cuci tangan. Lanjut kita ke dapur. Di sini ada 4
pasang meja makan dan satu set peralatan dapur. Dan di sini juga ada 2 pasang kursi dan meja untuk minum kopi. Kita beralih ke ruangan istirahat khusus karyawan. Di sini sebenarnya satu ruangan, tapi karena disekat makanya jadi 2. Di sebelah kiri ini khusus untuk karyawan perempuan, dan yang di sebelah kanan khusus untuk karyawan laki-laki. Di ruangan sebelah kiri terdapat ruangan direktur yang isinya 1 kursi ayunan, 1 meja untuk kerja, dan juga 1 paket sofa. Di sini ada istrinya yang lagi nunggu bersama anaknya. Di ruangan ini dilengkapi dengan wallpaper, TV, lampu, serta tanaman lainnya. Kita lanjut ke ruangan sebelah direktur. Nah, di ruangan ini ada komisaris dan juga tempat untuk manajer SDM digabung. Selanjutnya ada ruangan manajer operasional. Selanjutnya ada ruangan manajer pemasaran. Di sini cukup lengkap juga peralatan lainnya. Kita ke sebelahnya lagi. Dan terakhir ini ruangan manajer keuangan. Cukup lengkap juga seperti tempat-tempat lainnya. Kita lanjut ke lantai 2. Ini area lantai 2-nya. Di sini ada 2 kamar mandi dan 1 gudang. Di dalam kamar mandi ini ada 1 shower, 1 toilet duduk, dan juga tempat untuk cuci tangan. Kita lanjut ke gudang. Di sini menyimpan semua peralatan untuk membersihkan kantor. Kita keluar dari gudang. Di sini ada meja staf-staf divisi lainnya yang digabung. Lanjutnya kita akan ke arah dapur. Di dapur ini cukup lengkap juga peralatan masaknya dan juga lebih banyak space untuk menaruh kursi. Dan di dapur ini pemandangannya langsung keluar. Di sebelah dapur ada tempat untuk olahraga. Sebenarnya ini 1 ruangan, tapi ini disekat jadi 2. Terus di sini tempat untuk bermain atau istirahat para karyawan untuk menghilangkan rasa lelah dan capeknya. Di setiap ujung ruangan ini dilengkapi dengan tanaman. Kita akan menuju ruangan musik. Di sini para karyawan dibebaskan untuk bernyanyi dan bermain musik asalkan tidak mengganggu karyawan lainnya yang sedang bekerja. Kita lanjut lagi ke ruangan seminar atau ruangan meeting. Di sini memang konsepnya berbeda dengan di lantai pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.